kerja, pulang perjalanan dari kerja, misalnya amit-amit tabrakan, harus mengalami tindakan medis yang di rumah sakit berat ya, misalnya patah tulang dan sebagainya, itu klaimnya ke BPJS Ketenagakerjaan, dan ada penggantian upah selama tidak bisa bekerja. Misalnya nggak bisa bekerja selama 1 tahun ya, karena dia dari kecelakaan kerja itu tadi, itu nanti akan mendapat penggantian upah dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai upah yang dilaporkan ketika daftar. Terus untuk kematian, jaminan kematian apabila peserta meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebanyak 42 juta diterimakan kepada ahli warisnya. Setidaknya awake dhewe nek daftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan iku nek mati duwe warisan 42 juta. Ya lah, ya setidaknya itu. Terus jaminan hari tua itu tabungan jenengan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Dan tidak ada potongan sedikit pun. Nah, terus kalau meninggal karena kecelakaan kerja itu santunan kematiannya 2 kali lipat dari santunan yang biasa. Dan ada beasiswa anak sekolah usia TK sampai perguruan tinggi sejumlah 2 anak. Misalnya anaknya 3, 4 yang dapat hanya 2, tapi usia TK sampai perguruan tinggi. Nah, ya kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja. Tapi kalau meninggal tanpa sebab, kan ada toh orang yang meninggal tanpa sakit, tanpa dan tidak harus tua, ya kan, meninggal kan tidak harus tua. Itu meninggal aja tuh dapat santunannya 42 juta. Dimakan kepada ahli warisnya. Dan jaminan hari tua tadi bisa diambil sewaktu-waktu dan tidak ada potongan sedikit pun. Berapa iurnya? Ya, berapa iurnya? Kok ada jaminan hari tua, ada tunjangan kematian, ada tunjangan kecelakaan kerja. Iur terendah BPJS Ketenagakerjaan itu lebih murah daripada BPJS Kesehatan. Ya. BPJS Ketenagakerjaan iurannya per bulan paling rendah itu 36.800 atau dibulatkan 37 ya. 37 itu sudah meliputi kecelakaan kerja, kematian, tunjangan hari tua. Tunjangan hari tuanya 20.000. Jadi penjenengan sudah bisa nyelengi sebulan 20.000 gitu. Itu nanti bisa dicairkan waktu-waktu. Terus yang 6.800 itu untuk santunan kematian. Terus yang 10.000 itu jaminan kecelakaan kerja. Jadi semua iur yang dibayarkan dari BPJS Ketenagakerjaan itu kembali ke peserta, kecuali jaminan kecelakaan kerja. Kalau sampai meninggal dunia tidak mengalami kecelakaan kerja, hitung-hitung sedekah 10.000 sesasi, ya kan? Tapi kan kematian semua orang pasti mengalami kematian, gitu kan? Nggak tahu kapan, di mana, ya kan? Nggak ada yang tahu. Terus tunjangan hari tua kan itu uang kita kembali ke peserta sendiri. Dan nanti itu bisa dilihat dari CMO, dari CMO itu nanti ada aplikasinya CMO dengan saldonya berapa, pembayarannya terakhir tanggal berapa, itu nanti terlihat di situ, ya. Jadi itu. Terus kalau BPJS Kesehatan kan iurnya lebih tinggi, ya kan, dan harus satu kakak tuh semua masuk, ya kan. Tapi kalau kita nggak sakit kan nggak ada yang kembali ke kita uang yang kita bayarkan, ya kan. Kalau kita nggak sakit nggak ada yang kembali ke kita. Jadi memang panjenengan punya usaha mandiri, monggo bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Ya saya usia 17 tahun ke atas, ya. 17 tahun sampai 65 kalau BPU. 17 tahun sampai 65, ya. Ibu yang punya punya orang tua usianya belum ada 65, dia masih produktif, dagang, bangsang. Biasanya kan ibu-ibu asli Semarang kan bangsang kan termasuk pekerjaan loh Bu. Itu daftarkan. Itu kan dia perkebunan, pekerjaannya di perkebunan atau pertanian. Nah, monggo yuk diberi perlindungan diri, ya kan, beri perlindungan diri untuk diri sendiri.
setidaknya seperti itu. Ini termasuk yang ini tuh santunan kematian. Saya menerimakan santunan kematian ini itu guru SDI. Ada yang anaknya sekolah di SDI Islam Garuda. Dia itu ikut di saya baru 4 bulan. Dia tenaga kerjaan 4 bulan. Kan dia cantik, pinter, almarhum Dina. Nah, itu dia tuh cantik, pinter, ya kan, muda, tapi yo meninggal. Kan itu kan karena syarat meninggal tidak harus tua. Lagi kan ada yang sudah sakit-sakitan menahun, nggak mati-mati ya, itu kan karena memang sudah kedarulah ya kan. Nah, di sini nih untuk itulah fungsinya BPJS tenaga kerjaan ya. Jadi orang tidak ngaluk. Jadi orang itu nggak bisa kita anak masa daftar BPJS tenaga kerjaan ngaluk awal dhewe itu salah, ya kan? Kita itu ikhtiar ya. Kita itu diwajibkan untuk ikhtiar karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini aja bapaknya menerima santunan kematian 42 juta, kaget karena nggak nyangka anaknya bakal meninggalin uang sebanyak itu, gitu. Pak Suwarno ada 1,4 itu pinggir jalan raya. Dulu waktu masih Pak Lurah yang Pak Tresni saya makan. Terus yang belum lama Bu Eti itu kan memang sudah Bu Eti sudah juga meninggal. Bu Eti itu yang mendaftar di saya 40. Jadi kan kelasnya banyak ya, banyak. Ada 40 guru yang didaftarkan ke saya, yang meninggal sudah 9. Satu ini Bu almarhum Dina itu juga sakitnya nggak lama. Dari Bu Eti itu ya juga belum tua. Tetangga saya sendiri ini dulu juga masih baru 4 bulan mendaftar, meninggal anak gitu. Dia nyangka juga, dia ngeliatin status saya kayak gitu tuh Bu. Dia ngeliatin status saya kayak sudah terasa ya. Terus dia tuh pagi-pagi ke sini, Bu, saya tuh ngeliatin statusnya penjenengan. Kalau saya itu kan pekerjaannya jualan bubur, itu bisa daftar nggak Bu? Oh bisa Bu, terus tak input ya pendaftaran. Orangnya juga sehat, nggak ini Bu, nggak sakit, nggak apa, sakitnya cuma sebentar. Apa ya sakitnya itu? Saya infeksi di kaki kayak gitu Bu. Itu tahu nggak bulat. Orangnya tuh Bu Warsiti yang ada yang paham nggak, yang dulu juga pijet, dia juga pijet keliling, dia juga jualan bubur di Indah itu jualannya. Nah itu juga nggak lama. Dan yang ikut di saya sudah ada 3 tahun lebih, 4 tahun, saldonya juga sudah banyak. Ya kan 20.000 kali setahun kan sudah 240.000 celengannya itu nggak terasa. Ya kan? Kali 12 kan sudah 240.000. Terus kalau kali 3 tahun kan sudah kelihatan 240 kali 3 plus biaya pengembangan. Ada biaya pengembangannya 6% per tahun, lebih besar dari deposito Bu. Jadi pengembangannya kan nggak kerasa, dengan bayar itu orang diangan-angan, orang di apa hitungannya di jajan bayar orang dia Bu, di jajan aja nggak nyampe 37.000. Kalau tahu setelah sekian tahun ada saldo. Nah ini saya dari kantor didaftarkan, terus saya juga kan punya usaha pedagang, jadi saya ikut pedagang. Ya dari kantor saya didaftarin. Jadi kalau BPJS tenaga kerjaan itu boleh lebih dari 1. Misalnya penjenengan bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, itu kan didaftarkan dari perusahaan. Nah, tapi di rumah punya usaha dagang, nah daftar sendiri pedagang. Nah itu nanti misalnya meninggal dunia, klaimnya keduanya cair. Ada peserta saya yang belum lama meninggal Bu. Peserta saya itu driver feeder tuh Bu. Ya driver feeder otomatis kan sudah didaftarkan dari Pemkot, ya kan? Yang PU, yang penerima upah. Nah dia di rumah punya usaha teralis. Ya kan kalau pas free kayak gitu, dia kan ada usaha keluarga, dia usaha teralis. Jadi dia daftar yang BPU, karena kan teralis kan mainnya lemas kan, juga berisiko tinggi. Jadi dia daftar BPU. Terus kemarin itu ya karena juga masih muda 45 tahun. Dia sakit kurang lebih setengah tahun sakitnya Bu. Meninggal itu kemarin. Cair. Tapi
Tapi yang untuk santunan kematian, yang satu cairnya 30 juta, 32 juta. Karena kan santunan kematian kan 42 juta, yang 10 juta kan biaya pemakaman. Jadi kan biaya pemakaman kan hanya bisa cair satu kan. Jadi yang satu cair 32 juta, yang satu 42 juta plus JHT-nya. JHT-nya dia itu ikut di saya, yang JHT BPU itu di saya 1 tahun ya, dia cair sekitar 240 ditambahkan itu. Terus yang dari PU-nya dia hanya didaftarkan 2 program, jadi tidak ada JHT-nya. 2 program itu hanya 16.800 untuk daftar yang 2 program tanpa jaminan hari tua. Jadi nanti kan sekedar pengetahuan ya sambil nunggu Mbak Diki ya. Itu nanti apabila ada yang berminat ya, Bismillah itu kita ikhtiar memberikan perlindungan diri ya kan. Setidaknya nek aku mati aku beli warisan 42 juta gak tak tinggal dulu bacai aku lah kan tidak merepotkan. Saya gitu Kak, Bismillah memang saya tak tanyakan gitu ya kan. Semua orang pasti bakal meninggal, nggak tahu di mana kapan. Jadi bayarnya bayar iur pertama sama saya gitu. Untuk berikutnya nanti bisa lewat MDP, bisa lewat kantor pos, lewat Teller Bank, bisa lewat Alfamart. Kalau Indomaret belum.